Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua di sini, ada Biru di sini, ada Bro Ayung juga di sana yang mau berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Yang jelas pastinya cerita horor ya, Bro Ayung. Betul sekali. Iya, dan kali ini nggak ngeprank kayaknya ya. Emang tadinya ngeprank? Tadi ngeprank, kena prank gitu tadi. Ya agak ngeprank. Oke, langsung gimana? Apa kabar Bro Ayung? Lama nggak jumpa. Iya, betul sekali. Tanya apa kawan-kawan? Nah, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia. Tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali kita di ngobrol. Ada Mas Biro, ada diriku yang bakal menyampaikan cerita horor ya, Bi. Betul. Betul, insya Allah nggak ngeprank. Lanjut Kemarin aja. juga sebenarnya nggak ngeprank, tapi yang kejadiannya kayak gitu gimana lagi. Tadi sisinya Mas Agus itu serem sama istri tentu, Serem. ya kan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang baru gabung, baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga menghibur. Amin. Langsung ke cerita. Gimana Bro? Ada sebuah kisah, sebuah cerita dari seorang kawan. Seorang kawan itu dapat cerita dari kawannya lagi. Kawan punya kawan begitu ya. MLC namanya, multi level cerita gitu. Multi level. Oh iya, istilah baru itu keren banget, multi level cerita. Berarti kita apa namanya, downline apa? MLS ya, yang downline berarti downline ya. Seperti itulah. Dapat putih dong mereka bilang. Iya, Nggak apa-apa wis. Oke. Jadi kawannya itu sebut saja namanya Burhan. Burhanuddin. Dia itu adalah pekerjaannya lelaki usia sekitar antara mau 35 tahun, punya 2 orang anak, 1 istri, tinggal di Jakarta sana di sebuah kontrakan. Ya cukup diamini semua keadaan tersebut, karena memang kalau di kampung mau bertahan gimana. Lain kali kotanya kita pindah Semarang atau Semarang, baiklah di Semarang Surabaya aja, gitu ya, Semarang aja jangan Jakarta. Jakarta mulu pertanyaan Jakarta, Emang Bekasi, kalau Jakarta Bekasi. Lu mainnya nggak jauh, lu Jakarta doang. Iya, jangan ya gitu. Padahal kalau sekarang kalau ditaruh di Jakarta, orang pundi, wetan kidulnya nggak tahu. Bener, gitu. bingung. Iya, udah lama nggak kesana. Dari di sebuah kota, taruhlah Semarang. Semarang kan gitu ya. pindah ya, kita pindah ke Semarang. Kota besar gitu. Di sini fleksibel bisa. Fleksibel. Asli. Nah, dia itu adalah seorang sopir mobil besar ya. Tronton ya, truk. Truk, sebut saja truk atau tronton, versi dia itu ekspedisi begitu. Ekspedisi sudah berjalan sekitar mau 4 tahunan lebih lah. Dari hasil tersebut ya alhamdulillah Mas kawan saya itu punya tabungan dan niatnya mau bikin rumah. Tapi duitnya masih dititipin ke saudara. Mereka nggak tahu kalau dititipin dipakai dulu kan, Bi. Mas, gue nggak ngerti maksudnya dititipin tuh gimana? Duitnya kan kadang-kadang dibeliin apa, kalau nggak dalam bentuk uang, dititipin ke saudara yang di kampung. Oh, kayak gitu. Iya, nanti buat bangun gitu. Kadang-kadang mereka nggak tahu, titip itu suatu kebaikan buat mereka. Ya kan, dipakai dulu, membangunnya masih lama ini kan kayak gitu. Oh, kayak gitu. Ada, nanti giliran kayak ini tinggal ngambilin doang. Iya, biasanya udah dipakai. ada kayak gitu ya, gue nggak tahu. Ada Di sini nggak ada yang semacam itu. Tren Kadang-kadang nitip yang modelnya nitip bahan bangunan. Saya nitip semen 100. Kalau bahan bangunan iya benar, misal ada orang mau bangunan terus kita nitip semen 10, 20 kayak gitu. Karakternya Burhanuddin memang orang yang nggak pernah berpikir jelek lah, bahasanya dia percaya apalagi sama keluarga gitu. Aku begini juga karena keluarga. Orang tua aku di rumah ya dirawatin sama keluarga, paman, uak dan lain-lain. Tapi ini nggak mau menceritakan keluarganya Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin itu punya kawan SMP dulu. Nah, di cerita tersebut mungkin 5 tahun yang laluan lah terjadinya. Kawan SMP itu nyari alamatnya, nyari kontaknya, sampai suatu ketika nelpon ke Kontaknya HP-nya. Kontaknya Burhanuddin. Din, sampai nang di saiki, kan aslinya orang sini, Bi. Tapi tinggal di sana kan. Di Semarang ya? Iya. Semarang, John. Sebut saja namanya Joni, Bi. Oh, sih kerja nyupir katanya. Masih mau kerja apa lagi? Saya bisanya nyupir kayak gitu. Anak-anaknya ora ada keneknya enggak? Jurusannya mau daftar ini kan ya. Kenek sih ada, kayak gitu, Bi. Ya ada nggak ada, kalau butuh ya saya pakai kenet, kalau kenetnya meriang atau ada urusannya nggak pakai kenet, tergantung lah
tolonglah nyomelu lah, aku melu, aku tolong ikut sama kamu, soalnya aku lagi banyak masalah sama istri mau melahirkan, ini anak kedua mau melahirkan, saya nggak punya tabungan, nggak punya pekerjaan, melu lah, sampean kalau ikut terus melek, namanya supir kan melek, terus jadi kenet bisa ngeneki, lah ya paling gampang becak, kayak gitu kan, beda aja turunan sampean turunan katanya, kamu kan tiduran dari dulu teman SMP, ora wis saiki aku melekan men, godong terus, siap katanya seperti itu. Asli ya, kalau misalnya iya, kalau ini sih hak saya mau bawa kenek apa enggak, berarti gajian saya nanti tak bagi. Ya penak kok, berarti aku positif ya, pede banget Bi. Akhirnya ya positif sih, mangkat wis, berarti saya mau ada kiriman nyampe ke Riau atau mana gitu kan. Berarti sampean ke Semarang, ngadong Tegal Beo katanya gitu. Kata Bro udah nyebelin banget. Enggak, kesini aja, kan orang kantor juga harus ngeliat juga. Ini kan dicek dulu sama siapa, harus ada kelengkapannya seperti itu. Ya wis oke wis, ya udah ya, nanti berarti kasih 2 hari sampean sana ya. Kuwe Din katanya, ada lagi Bi yang diomongin, ongkosnya sih Din jenggo mana, ongkosnya berapa ke sini, ya dari Tegal Semarang kok, ya wis nanti saya transfer 200, singgo ninggali sih Din, wah nyebelin banget buat ninggalin rumah. Tetek bengeknya akhirnya selesai, sampailah mereka di Semarang dan mulai pemberangkatan. Semua berjalan baik walaupun awalnya ya canggung, namanya nggak pernah ngenekin. Ngomong peda-peda nggak ada siapa-siapa Bi, tadi ada main belok katanya, kan kini udah siap kan mau buang, kadang-kadang ada beca atau taunya enggak. Maksudnya perkiraan kita itu harus sehati sinkron, namanya kiriam makanan. Kayak saya kan bisa ngeliat yang belakang, di depan sebelah kiri nggak tahu. Kamu jadi apa ya, area blind apa lah gitu, blind spot itu. Akhirnya ya wis itu berjalan mau setengah bulanan Mas. Nah itu ada sebuah peristiwa dan istrinya itu mendekati lahir banget lah. Saya kasih gaji lebih dari standarnya kawan-kawan yang lain yang bawa kernet gitu, karena ya kasihan iba, apalagi katanya punya utang banyak gitu kan. Pas lagi jalan dari pulang saya dari seberang, tapi aku sorry nggak mau nyebut daerah mana, itu pokoknya masih daerah Pantura sana lah. Dia itu katanya pinter bawa mobil, bisa bawa mobil tapi mobil kecil, dan katanya gentena Din, aku pengen nyacak kayak gitu, gentena aku pengen nyobain. Nah ini kan bahaya, kosong iki kok, cuma sudah kosong pulang. Justru kalau beban ringan ini lari juga bisa enteng, apa bahaya. Ya kan ada kamu yang jadi pemandunya, ya uslah karpet katanya. Akhirnya diserahin, itu juga kesalahannya Burhanuddin juga, terlalu percaya gitu. Tapi emang 20 menit pertama lancar Bi, santai kayak gitu, dan bawanya ya memang di garis putih pinggir ya itu terus main apa enak kayak gitu, padahal kan gede ya. Wis pengalaman kayak itu John. Nah, mulane aku lama-lama pengen bawa juga kayak situ. Bisa dia ya katanya. Ya bisa, yang penting kamu telaten kayak gitu. Lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu si Burhanuddin itu melihat kayak ada orang nyebrang. Tapi ini biasa dia ngelihat, kalau di Pantura atau di mana itu mesti lihat tapi bahasa-bahasa kayak gitu nanti bisa bikin kecelakaan. Sengaja nggak ngomong sama si tadi Joni karena udah deket banget. Maksudnya malam Mas, malam ya sekitar mungkin jam 9-an malam lah kayak gitu. Akhirnya apa? Nah, tadi ada yang kelewat ya, ada yang numpang di belakang yang buat tiduran itu. Jadi di jalan, kasihan ada orang numpang perempuan katanya mau pulang ke Jawa, nggak ada ongkos, Mas tolong, kita nggak mau ngasih, tapi si Jun, gope Mas melasi, yakin melasi, kalau aku ada aja tak kasih ongkos, ya wis ikut. Itu yang pas di belakang gitu tiduran. Memang aneh, perempuan itu umuran 40-an tapi dia biasanya cemrewek gitu, ngomong terus itu anteng semenjak di Pantura, tidur nih apa ya kayak gitu kan. Kadang-kadang ngomong sama Burhan, Mas turu Mas Kemburi tidur, kayaknya tidur, nggak ngomong nggak apa, tapi kalau ngelirik di kaca diem Bi, kayak lagi mikirin sesuatu. Nah pas ada perempuan juga nyebrang cuman baju putih kayak gitu, itu biasa kan kalau Burhanuddin bawa mobil, dia nggak ngomong sama Joni, takutnya ngerem mendadak atau buang. Tahu-taunya Joni juga ngeliat.
Nah, Joni itu akhirnya refleks, dia buang, kayak gitu, buang, nabrak ke ini portal tengah jalan apa namanya? Iya, portal ya. itulah. Iya, Garis itu. tengah. Garis itu ya. tengah itu nabrak, oleng lagi ke kiri. Jadi kadang kan rada kencang karena nggak ada barang. Dia itu nabrak ke samping, buang ke samping kiri, sempat terembet kendaraan, nabrak truk parkir. Yang aneh kan gini mas, yaitu kejadian fatal, saya baru pernah mengalami kayak gitu, palingan nyerempet-nyerempet biasa lah. Kita yang di depan kita selamat, yang belakang lewat, posisinya. Jadi dia kayak keloncat ke atas, kaca itu keras loh. Kenapa ya? Maksudnya ini ada kepala saya punya ini kan. Ada jok juga. Ada jok juga, bisa tembus samping sini, cerang ke sana, jatuh. Pas jatuh itu, jadi sempat kita itu turun. Burhanuddin kan si Joni kan memang belum hafal, jadi ngerem hampir kena ininya, malah justru udah kegencet ya gitu. Tapi dia kikuk atau gimana ya kan, langsung kita turun posisi itu, ternyata dibawa ke rumah sakit lewat, meninggal perempuan tersebut. Akhirnya kasus kasus. Nah si Burhanuddin karena dasarnya orang baik, posisi itu kan agak ramai, dia langsung naik lagi, aku mikirnya gini, dia lagi punya istri, lagi hamil ya kan, lagi susah juga, dia langsung pegang kendali di posisi supir, tuker ya. Mas aku sih nggak, ini, dia itu langsung suruh di tempat connect, propernya keluar pas orang banyak, nggak ada cair segala macam, posisinya yang bawa mobil kan Burhanuddin. Akhirnya karena pasalnya kan membahayakan orang lain dan lain-lain, lah itu aku kurang paham, akhirnya masuk WIB proses. Nah di situ mas saya ngalamin ya tadi yang pertama ngelihat perempuan nyebrang itu udah sering lah, tapi di sel masa-masa sulit bener-bener saya untung aja kasusnya itu kendaraan dan ada nama lah jaminan dari PT Bonafit saya kayak gitu. Tetap aja nanti mau diurusin tapi ya lama juga katanya. Orang nggak enak banget pihaknya si Joni sama istri sih sering nelpon, tapi pas udah diproses masuk ke BUI ya nggak bisa nelpon. Teleponnya bagian operator sana lah, istri saya yang kelabakan nangis terus kan, duit habis-habisan, dikirimin katanya 700 sampai saya 300, nggak tahu apa namanya, jadi saya dikumpulin di sel atas, saya nggak mau nyebut lagi dari mana ya mas ya, orang 11 tapi nggak tahu wayak maghrib asar duhur, nggak tahu, yang penting gelap dan nggak ada suara orang azan blas katanya ada yang ngomong, mas kalau mau situ tahu waktu beli sel katanya. Beli sel siapa? Beli sama sipir apa gitu. Iya akhirnya dia beli sel 500, turun ke bawah. Itu awalnya saya 6 orang. Pas awalnya 6 orang itu yang 3 itu dipindahin atau keluar ya, kayak aku nggak mau urus-urusan lah. Yang jelas ngeri setiap hari baris pukulin, saya enggak. Karena saya kasusnya kendaraan katanya. Kalau yang kasusnya pelecehan terus bangsanya maling apa itu hukuman mentah tiap hari lah dari kawannya, dari pihak itunya. Kalau saya aman, tapi nggak enak banget hidup di sana. Disitulah awal saya mengenal seseorang bernama siapa ya, enaknya Budi lah, bapak-bapak tampangnya sangar banget tapi keadaannya sakit, sakit, muisang gomplong begini. Dia itu nggak pernah merintah sih, tapi saya takut sendiri. Saya udah biasanya di sel juga sholat apa itu ngaji, nggak dimarahin, tapi dia kadang-kadang ngeliatin suka, kadang enggak, terus meriang, kadang saya nawarin, Pak mandi kerok Pak, itu mau dikerokin, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, enggak kalau mau dikerok kadang sama dia. Nah satu sel yang lainnya ini, satu orang itu orangnya bodoh amat gitu loh. Kasusnya kayaknya pencabulan atau apa, tapi dia banyak kan diteralis nangis kayak gitu. Ini cerita sama tadi namanya Pak siapa lupa ya. Pak Budi sering cerita kehidupannya masa lalunya, jadi pencoleng itu kayak bajing loncat apa segala macam lah kayak gitu. Tapi dia pengen tobat sebenarnya Nah sekarang saya hukumannya secara dohir saya di sini mas. Saya udah lama pindah-pindah terus. Saya bosan, saya udah sakit, nangis, Pak sholat ayo, saya nggak bisa, diajakin nggak apa-apa, ya nggak mau, saya nonton aja, tapi ikut nangis. Nah satu ketika malam-malam itu saya sama yang tadi yang nggak pernah ngomong satunya itu dileleh ngobrol, tapi yang ngobrolin
Dia tuh marah banget. Berarti satu sel itu bertiga. Bertiga. Ceweknya itu dulu itu dijebak sama ceweknya loh masuk ke situ loh. Ya ada dendam pribadi atau apa, tahu-tahu ceweknya itu menikah sama orang lain. Jadi nyebelin. Tapi kalau misalnya saya nggak ngeladenin, dia kayaknya bodohnya gede, keras, saya takut dia apa-apain, saya cemen gitu kan. Akhirnya itu kan sopir lemut dok katanya, tapi nggak ada tenaganya tadi kayak gitu ya. Itu saya ngobrol, tahu-taunya pagi-pagi kan ya biasa dikasih makan, terus dikeluarin dari ini olahraga atau semacam lagi. Ini kok Mas siapa namanya ini nggak bangun-bangun Bu Budi Bu, Pak Budi kok nggak bangun-bangun ya Pak? Jenengan nggak bangun-bangun Pak, udah waktunya ini keluar, ini kita makan kayak gitu ya. Itu anteng diem aja, akhirnya kan kita takut klik-klik begini Pak nggak bergerak nggak bergerak, sosokan nafasnya digini. Kawan yang satu ini nangis ada kayak gitu, bocah gimana nggak tahu mana, saya kejekikuk sendiri. Akhirnya supir datang, ada apa ya katanya gitu, Pak mati nih Pak, gue mati yang bener kayak gitu. Teliti medis datang apa, iya memang udah meninggal. Bener-bener saya itu kayak kehilangan seseorang, padahal dia tadinya orang jahat atau apa ya, tapi udah mau berusaha baik. Ada temennya, saya nggak tahu, katanya sih bisa nyampe 3 tahun untuk nabrak yang kayak gitu ya kasusnya, kecuali nanti ada yang jamin dan lain-lain kan mungkin bisa ringan. Tapi masa saya mau di sini pikir aja kayak gitu, ketinggal orang yang dijak ngomong, nggak enak banget. Pas itu dia, aku masih ingat pas lagi tak kerokin kayak gitu, Mas sampean nggak bakalan lama pasti keluar, tenang aja, urusan kendaraan itu yang jamin banyak, apalagi situ nggak bersalah, lindungin temen, wong apik ketemu apik maning katanya seperti itu. Nenangin tapi jelas 3 tahun ya, apalagi dipotong-potong sedina be kayak kie loh, sehari aja nggak enak banget, nggak ngelihat matahari, nggak ngelihat apa. Nah malam harinya setelah si mayat itu dibawa, saya kepikiran terus sama Pak Budi kayak gitu ya. Terus malam mimpi kayak bisa pengen ketemu, nggak ketemu. Nah setelah mungkin hari antara 3 hari lah, mungkin kalau di kampung itu lagi ditahlilin hari ketiga, dia itu lagi sholat maghrib. Yang nyebelin si bocah yang tadi itu keluar dari sel, nggak tahu dipindahin atau apa, udah masa tahanannya selesai. Saya sendirian sholat maghrib, itu dengar suara orang nangis, dan nangisnya Pak Budi. Kalau saya sholat pasti dia nangis. Di pojokan, berarti dia sudut sebelah kanan, Pak Budi itu agak tengah tapi sebelah sana kiri gitu. Nggak konsen saya Mas, jadi baca Al-Fatihah, baca sambil ngirik dikit. Ada Pak Budi duduknya persis apanya, badan sering buka baju dia gerak katanya, tapi sebentar-bentar batuk, ini nggak batuk, nangisnya persis. Saya sholat tak lama-lamain biar pergi bacaan tak keras-kerasin ya gitu, nanti saya sambil gitu terganggu atau apa ya. Terus tapi masih di situ aja, masa Pak Budi sih. Pas selesai untung salam ke kanan dulu gitu kan, assalamualaikum, kesininya sedikit aja. Gak ada, tapi gak ada sholat lagi ya, qobliyahnya apa ada lagi Badiah ya, badiahnya sholat lagi, ada lagi isya, ada lagi kayak gitu lagi. Itu berturut-turut sampai mau 3 harian lah kayak gitu. Sampai saya ngomong, Pak Budi tolong Pak, jangan nakut-nakutin situ baik, tapi itu di setannya wedi Pak, tolong Pak, aku yakin itu bukan situ lah, jangan gangguin saya, ini di sel, saya pengen keluar. Saya kepikiran istri yang ngempanin siapa, tabungan saya sedikit. Itu pun selama dia itu seolah-olah disituasikan yang kenet itu masih kerja jadi masih dijamin sama istrinya Udin tadi, masih dapat gaji lah Joni. Iya, istri Joni masih dapat, baik banget ya. Akhirnya itu saya pas malam ketiganya tak berani-beraniin, saya dikiran tapi ngadep tempatnya si Pak Budi itu duduk. Pak, kalau mau hadir sekarang Pak, situ Pak Budi mau korinya mau siapa, mau apa sama saya, mau apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu mau keluarnya apa. Itu saya itu ngadep ke tembok biasa, dianya ada di tembok situ, sebelah pojok situ. Cuman ada kata-kata ini doang, apa, din titip gitu tapi aku itu masa kayak gitu bisa ngomong din titip siapa, emang nggak ada siapa-siapa di sel ya. Din titip apa,
Akhirnya malam itu saya nggak bisa tidur, ketakutan, takutnya lama-lama meler apa gimana gitu, serem. Tidurnya saya mimpi ketemu sama beliau, sama Pak Budi. Tapi di sananya mukanya bagus, Bi. Mukanya bagus, nggak kayak orang ceritanya itu dulu pernah jahat apa mungkin udah tobat atau apa ya. Yang pasti mukanya bagus. Itu saya lagi duduk dekat sungai, ada balai-balai bambu kayak gitulah, berapa biji berjajar gitu. Saya ngeliatin air, tahu-taunya ada orang DM. Itu sore, kayak sore lah, sore jam tengah 6-an, dia tuh deketin, Pak Budi, yang nggak ngerti orang meninggal loh namanya. Mimpi. Saya mau minta tolong, Din. Minta tolong apa? Kalau saya ini hajat ini belum tertuntaskan, saya belum tenang kayak gitu loh. Minta tolong apa? Nanti habis ini kamu tolong ke rumah saya ya. Oh, perlu katanya. Aku kan nggak tahu, Pak. Ya nanya nanti ya tahu. Tolong nanti kamu ke rumah ngomong sama istri. Kalau di loker lemari, loker itu yang paling bawah itu ada papan lagi, di bawahnya papan dikasih sama uak kayak gitu. Maksudnya apa? Ya pokoknya kayak gitu aja. Wis ya, aku udah ditungguin katanya kayak gitu. Dilalai pagi itu saya ada yang jamin, bener-bener saya jamin, diurusin lah dari pihak perusahaan, ini kan perusahaan. Saya keluar seneng, air mata, tapi sampai sempat pas keluar dari pintu itu ya, pintu penjara, dibawa sama sipir, saya masih ngeliat ngomong, Pak Budi terbalik di situ gitu. Pamit kayak gitu. Saya sedih, benar-benar sedih. Nah, dijemput di luar sama keluarga, istri, waduh, rangkul-rangkul nyikap. Untung orang 3 tahun tak aku rada kayak gitu. Kalau 3 tahun saya janda namanya. 3 tahun bojo maning. Asli, padahal ya udah 4 tahun. Terus. Akhirnya sikap-sikap peluk-pelukan. Kan mau arahnya ke sini, ya, Tegal. Emang dari wetan sana sih, mau langsung ke sini, ke kampung, pulang kampung lah, mau sungkem kuburan orang tua segala macam, buat ngelengin belahi katanya. Mampirlah, aku mau mampir kemana? Dia udah sempat nanya alamat ke ini ya, pihak penjara situ, alamatnya Pak Budi itu di mana? Iya, ternyata Pekalongan. Pekalongan. Itu kan sejalur. Hop, sini, orang supir kan hafal daerah ya. Mana apa, Jun? Saya katanya buru-buru, tadi mintanya buru-buru. Enggak, saya ada mampir ke tempat orang. Ini teman saya. Dua baturnya betah katanya gitu. Katanya punya teman betah apa nih? Mampir bareng-bareng sekeluarga. Malah minta ada toko kayak oleh-oleh apa, minta beli di situ. Buat apa sih kok kayak orang mau apa namanya jenguk seseorang? Ya wis kalem baik. Hanya ke sana akhirnya ketemu. Rumahnya nggak cukup, memang kampung banyak pohon-pohonan tapi nggak terlalu sulit, Pi. Pas nyampe rumah, istrinya ada, orang tuanya namanya masih bergabung. Oh, jenengan pernah bareng di sana. Alhamdulillah udah keluar. Mas nggak nyangka bapaknya ninggal di sana ya, Mas. Tapi jenengan nakseni dia udah baik, Mas. Iya, Bu. Saya yang ngelutik. Saya yang bangunin terakhir. Saya yang ngelutik terakhir. Saya yang nutup pakai yang kasih. Itu. Tapi bapak udah banyak ngomongin dulunya yang nggak baik dan berusaha baik. Saya sering nangis kalau ngeliat saya sholat. Dia ikut sholat, Mas. Saya harus bohong, Mas, saat itu. Iya ikut. Malah dia ngimamin. Alhamdulillah kayak gitu. Emang bisa gitu? Iya, nggak diterusin. Udah cukup bangga mereka kan. Bohong kayak gitu kan boleh, Mas, daripada kerja. Boleh. Gitu. Akhirnya ngomong, Bu, niki saya punya amanat. Tapi nggak ngomong saat amanatnya di mimpi, Bi. Saat dia masih sehat lah, bercanda-bercanda. Kalau situ keluar duluan, Mas Udin, tolong ke rumah saya, ambilkan sesuatu di lemari kamar loker terakhir. Gak ada apa-apa, Mas, ingat saya. Nenek, mungkin kan dibuka, Bang. Gitu orang amanat. Kamu gimana sih? Tahu-tahu ada disembunyiin. Laka, Mak, nggak ada di situ, nggak ada apa. Coba sana dibuka. Akhirnya agak lama, Bi. Mungkin ada macam-macam di situ kan ya. Dengar suara ada klotak-klotak. Iya, Mak, anak iya ada ini. Ano iki udah iki sana ya. Jadi ketutup sama papan lagi. Ada plastik di situ, ada sertifikat, Bi. Sertifikat
waris keluarga. Jadi diumpetin sama Budi. Lagi dulu masih kocolan lah kayak gitu. Nggak boleh dijual dan ini mau diduitin sendiri lah niatnya seperti itu. Nah mas, terus ini gimana mas? Suruhnya dikasih sama Uwa. Oh iya benar-benar. Ini memang dicariin dari lama mas. Iya kalau ini udah ngasih dia tenang katanya itu. Ada tangisan lagi jadi nggak enak sendiri katanya. Tapi tolong mas sering kesini jadi keluarga gitu. Liatin mukanya serem-serem banget keluarga nggak ada. Pulang malam mimpi lagi. Makasih ngomong kayak gitu doang. Tapi backgroundnya kayak hitam dia putih kayak gitu doang. Udah kesana pias kayak gitu. Kayak kita gitu ya. Iya begitu aja sih. Oke, Itu kita ceritanya itu aja. Oke. Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Ya, macam-macam ya kehidupan di penjara di apa namanya? Lapas gitu ya, lembaga pemasyarakatan. Katanya di Indonesia kan gak ada penjara, adanya itu. Adanya betul. Lapas apa namanya? Lembaga pemasyarakatan itu tadi. Banyak cerita dari sana, salah satunya apa yang diceritain sama Bro Ayung, cerita dari Mas Burhan ya. Iya. Seorang supir yang nggak sengaja kenal sama dengan sosok yang namanya Pak Budi. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif ya pastinya kita buang jauh-jauh. Ya. Terima kasih, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, disembuhkan yang lagi sakit, dijaga kesehatannya yang masih sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Ngobrol Horor masih bersama kami berdua. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.